Oke, we are live. Udah rame ya? Halo, selamat malam teman-teman. Gimana kabarnya? Saya disable wifi di para handphone saya dulu, biar tidak mengganggu jalannya webinar. Oke, ini saya mana flight mode aja ya. Kalau flight mode bisa dapat wifi sih. Oke. Selamat malam teman-teman semua, welcome to day 4 ya, hari keempat, Survival to Mastery Forex in Action. Saya lagi baca-baca komentar sebelumnya, apakah teman-teman sudah audio plus video oke ya? Sebelum ditanya udah jawab duluan. Mas Yunandi, thank you. Nah, teman-teman langsung saja. Oke. Kemarin kita udah bahas tentang platform ya, teman-teman. Kita udah bahas disclaimer, kemarin kita udah bahas looking for balance, kita kemarin udah bahas expectation, kita sudah bahas, terus kita kemarin juga udah bahas tools of the trader. Nah, hari ini kita akan masuk ke ticker symbol. Saya akan share screen saya dulu. Ticker symbol. Oke. Harusnya hari ini teman-teman bisa lihat, sekarang teman-teman bisa lihat screen saya dan teman-teman bisa lihat saya. Oke. Hari ini kita bicara tentang ticker symbol. Jadi untuk nge-load data dari specific market, teman-teman, ke dalam chart kita perlu ngetik ticker symbol yang kita pakai untuk menentukan market apa yang kita mau tampilkan datanya di chart kita. Jadi kemarin kan kita udah bahas chart tuh, kita udah bahas candlestick secara overview ya, karena kita nggak akan pakai candlestick yang Mas Ahmad pengen tahu forex yang sesungguhnya, jadi belak-belakan aja Mas nyampeinnya. Tenang aja Mas, saya cukup jahat kok kalau di dalam kelas. Oke. Jadi simbol itu kita perlu tahu ticker symbol. Ticker symbol itu adalah kode, apa ya istilahnya? Kode ya, kode atau simbol ya. Ticker symbol itu spesifik kode yang kita ketik untuk menampilkan informasi yang kita inginkan dari market di dalam chart kita. Oke, beberapa platform yang berbeda akan menggunakan sedikit simbol yang berbeda atau istilahnya nomenklatur yang berbeda untuk mendefinisikan ticker simbol ini. Nanti saya kasih contoh di belakang. Jadi kalau teman-teman platformnya beda, maka ticker simbolnya akan sedikit beda. Nah, kita bisa menghindari ngetik ticker simbol, jadi takut salah karena beda platform nanti beda, kita bisa menghindarinya dengan menggunakan watchlist. Jadi nanti kita bisa bikin watchlist, nanti teman-teman tinggal klik watchlist ya, nanti otomatis chartnya akan nge-load data market yang kita inginkan. Saya kasih contoh misalnya Euro USD. Kalau teman-teman trading di TradingView, maka Euro USD itu teman-teman cukup ketik EUR USD gitu ya. Euro USD, jadi EUR USD. Susah pakai bahasa Indonesia ternyata. Jadi Euro USD. Kalau teman-teman pakai misalnya Interactive Broker gitu ya, salah satu broker lain juga, misalnya Interactive Broker, simbolnya bukan Euro USD tapi EUR.USD. Jadi beda. Jadi kalau teman-teman harus terbiasa, harus tahu ticker simbol yang kita pakai. Misalnya teman-teman pakai Thinkorswim, itu salah satu charting platform yang lain, teman-teman ngetiknya bukan Euro USD tapi EUR/USD. Jadi ada slashnya. Atau kalau misalnya teman-teman pakai tipe akun tertentu, misalnya EuroUSD.pro misalnya. Atau kalau misalnya teman-teman trading pakai hot forex yang zero spread, teman-teman akan ketik EuroUSD-B, ada sufiksnya di belakang yaitu B. Nah, Mas Sunarso, tadi pagi baru pemanasan kata-kata kerasnya. Jadi penting banget teman-teman untuk tahu EuroUSD. Kayak saya sering dapat banyak kasus teman-teman orang-orang yang pakai hot forex yang zero spread gitu ya. Itu mereka ngetik simbolnya Euro USD aja gitu. Pada akhirnya ngecek, loh Mas kok spreadnya nggak zero? Mas kok saya nggak bisa entry posisi kan gitu. Padahal kalau zero spread nanti ada .b, Euro USD B gitu. Nanti ada yang beberapa broker yang Euro USD strip gitu. Ada yang misalnya macam-macam. Nanti suffix atau prefixnya beda-beda. Nah, teman-teman perlu perhatikan itu di platform trading teman-teman semua. Kalau nanti di contoh kita akan lebih banyak pakai hot forex yang zero spread, berarti kemungkinan besar akan Euro USD B kecil. Berikutnya misalnya teman-teman trading saham, ini MSFT itu untuk saham, itu ticker simbolnya Microsoft. Kita nggak trading saham hari ini, tapi
Saya akan kasih contoh aja sebagai gambaran. Kalau teman-teman trading saham berarti MSFT itu Microsoft. Tapi kalau teman-teman trading CFD atau contract for difference-nya dari Microsoft, teman-teman akan ketik msft.cfd gitu ya. Begitu juga kalau misalnya teman-teman mau trading future ya, kalau teman-teman mau trading continuous contract dari future, di sini kalau teman-teman trading pakai TradeStation, kemarin saya sempat singgung TradeStation ya, teman-teman akan pakai @ES. Jadi @ES itu adalah continuous contract dari S&P 500 future. Tapi kalau teman-teman trading pakai Thinkorswim gitu ya, teman-teman bukan @ES tapi /ES. Dan kalau misalnya teman-teman trading pakai TradingView untuk menampilkan S&P 500 future, teman-teman perlu ketikkan ES1 tanda seru. Jadi ini semua @ES atau /ES atau ES1 tanda seru ini adalah market yang sama, cuman beberapa platform yang berbeda mereka menggunakan ticker simbol yang berbeda atau nomenklatur yang berbeda untuk menampilkan aset yang sama gitu. Saya sambil baca, Mas, kalau UFO itu bisa dipakai untuk saham nggak seperti Microsoft? Bisa, Mas. Jadi unfill order itu nanti satu teknik yang teman-teman pelajari ini apply untuk semua market, semua chart, semua time frame. Jadi teman-teman either mau trading di low time frame, mau long term, ya mau di high time frame, teman-teman mau day trader, mau scalp, mau day trader, mau weekly income, mau swing trader, mau apa ya, long term investor gitu ya, mau position trader, teman-teman bisa pakai. Teman-teman nantinya mau trading cryptocurrency, mau trading saham, mau trading futures, mau trading forex, caranya juga sama. Nanti yang membedakan ya sedikit-sedikit kontraknya beda, pips value-nya beda, tick-nya beda, dan beberapa hal lain. Tapi secara umum core strateginya sama. Oke, terminologi corner. Jadi dalam perjalanan waktu, teman-teman saya akan memberikan beberapa term untuk kita supaya teman-teman nanti ngerti kalau saya nyebutin kata-kata ini. Jadi kemarin kan kita udah survei ya, teman-teman, ada 76% teman-teman yang hadir hari ini sudah pernah trading sebelumnya, ada 24% yang belum pernah trading. Jadi kita akan anggap teman-teman semua belum pernah trading. Jadi mungkin minggu pertama akan sedikit boring buat teman-teman yang sudah pernah trading. Minggu kedua kepalanya akan sedikit berasap ya. Jadi nggak apa-apa, kita akan maju mundur supaya lebih enak. Mas, kalau UFO apakah bisa juga untuk saham Indonesia? Bisa. Kalau teman-teman bisa tampilkan sahamnya, ticker simbolnya di TradingView, maka Mas bisa trading apapun. Nah, kabar baiknya TradingView bisa menampilkan semua simbol. Pernah coba di-apply ke saham, sama kok kurang akurat jadinya. Saya nggak tahu definisi kurang akurat, saya belum pernah coba soalnya ya. Oke, pertama kita akan bahas liquidity. Liquidity itu refers to the likelihood of finding counterparty to fill our orders. Jadi liquidity itu artinya seberapa gampang kita menemukan lawan dari transaksi kita. Gampangnya gitu ya. Kalau saya buyer, seberapa gampang saya menemukan seller. Kalau saya seller, seberapa gampang saya menemukan buyers gitu ya. Jadi itu namanya liquidity. Jadi liquidity itu refers ke seberapa banyak partisipan. Jadi seberapa gampang saya menemukan counterparty. Artinya kalau teman-teman mau jual sesuatu, nyari pembelinya gampang. Kalau mau beli sesuatu, nyari penjualnya gampang. Jadi itu liquidity. Nah, semakin liquid marketnya, semakin gampang untuk in dan out dari market tersebut. Kenapa? Karena partisipan atau jumlah pemainnya sangat banyak. Jadi kalau jumlah pemainnya banyak, akan semakin gampang menemukan lawannya. Kalau teman-teman mau beli, ada yang jual, mau jual, ada yang beli. Nah, liquid itu penting banget karena itu membuat kita jadi gampang nanti kalau kita mau keluar masuk market, kita mau keluar baik itu dalam kondisi loss maupun profit, itu akan jadi jauh lebih mudah. Oke. Berikutnya, kita akan bahas volume. Jadi gimana caranya kita tahu liquidity-nya? Salah satunya dengan melihat volumenya. Jadi kita bisa cek likuiditas suatu market dengan melihat volumenya. Nah ingat, liquidity dan volume itu dua hal yang berbeda, walaupun kadang-kadang orang suka nganggep ini sama, tapi liquidity dan volume itu berbeda. Nah volume itu merefer amount of unit traded in the market. Jadi jumlah unit yang ditransaksikan atau ditradingkan di market tertentu. Jadi nggak sama. Liquidity tadi merefer kepada seberapa gampang kita menemukan lawan transaksi kita. Kalau saya buyer, seberapa gampang saya menemukan seller. Kalau saya seller, seberapa gampang saya menemukan buyer. Oke. Tetapi volume itu merefer kepada jumlah unit yang ditransaksikan di market. Tentu saja semakin liquid marketnya, kemungkinan besar atau biasanya semakin tinggi volumenya. Oke. Jadi semakin besar liquidity-nya, semakin tinggi volumenya, itu typically terjadi. Biasanya seperti itu, karena memang semakin banyak partisipasinya, ya otomatis volume transaksinya, unit yang ditransaksikan akan lebih banyak. Nah, ini penting banget teman-teman, liquidity dan volume itu penting supaya kita tidak kena slippage. Karena slippage adalah hal yang tidak kita inginkan dalam trading. Nah, slippage itu apa? Slippage itu adalah
Nah, teman-teman saya baca di sini, market dengan likuiditas yang terbatas akan menimbulkan slippage, di mana transaksi kita itu ke-field dapat pasangan di harga yang lebih buruk dari yang kita inginkan atau yang kita lihat, dan itu akan membuat kita mendapatkan risk yang tidak perlu, jadi menambahkan risiko yang tidak perlu di trading. Jadi misalnya teman-teman mau trading apa? Mexican peso versus Japanese yen gitu ya. Misalnya teman-teman mau trading Mexican peso versus Japanese yen, dua-duanya adalah mata uang yang valid dan relevan karena negaranya juga negara yang benar gitu, tetapi dalam dunia trading forex, jadi spot forex terutama, kita ngomongin spot forex trading, Mexican peso versus Japanese yen itu tidak umum ditradingkan karena likuiditasnya tidak tinggi. Nah, kalau likuiditinya nggak tinggi, volumenya nggak tinggi, teman-teman bisa aja teman-teman lihat chart di harga berapa, pas teman-teman buy now, teman-teman dapat harganya lebih buruk dari yang teman-teman inginkan, dapat lebih mahal. Kenapa? Karena di harga yang kita mau tidak ada sellernya, gitu ya. Begitu juga misalnya saya mau sell, saya lihat, oh harga sekian nih, saya mau sell sekarang. Ternyata begitu saya sell, saya dapat bayarnya lebih rendah. Kenapa? Karena likuiditasnya rendah. Jadi di harga yang kita mau nggak ada sellernya, maka kita akan kena slippage gitu ya. Jadi penting banget teman-teman ketika trading, kita memilih market yang likuiditasnya tinggi dan volumenya tinggi, supaya pertama, gampang untuk in out dari market. Kedua, menghindarkan kita dari slippage. Ini bisa muncul terus, saya harus hapus saja ini ya kayaknya. WA-nya biar nggak bunyi-bunyi terus. Oke. Jadi seandainya kalau kita teman-teman trading di market yang liquid, maka teman-teman akan lebih mudah keluar masuk, dapetin harga yang bagus, dan ketika teman-teman kena slippage-nya akan kecil banget ya, itu tujuannya. Oke, berikutnya ada forex watchlist teman-teman. Ini teman-teman nanti bisa print, bisa taruh di, atau teman-teman bisa bikin watchlist nanti di TradingView, nanti kita akan pakai. Nah, secara umum forex itu dibagi, ada namanya major pair. Jadi ada namanya major pair, ada namanya minor pair, atau orang nyebutnya cross pair. Nah, major pair itu apa? Major pair itu adalah mata uang utama dari negara-negara besar. Jadi biasanya dilihat dari kondisi ekonominya, terus juga seberapa umum dia ditradingkan di spot forex, dan juga ekspor impornya gede. Nah, kedua, happen to be, semua major pair itu adalah pair yang berpasangan dengan US dollar. Kenapa US dollar? Karena US dollar adalah mata uang yang paling banyak ditransaksikan di muka bumi. Datanya tentu saja berubah-ubah ya teman-teman, tapi saat ini sekitar 80% transaksi di muka bumi ini menggunakan US dollar. Jadi ketika kita ngomongin mata uang negara-negara maju, mata uang negara-negara yang volumenya tinggi, likuiditasnya tinggi, begitu dipasangkan dengan US dollar, dengan mata uang paling liquid di muka bumi, maka akan menciptakan yang kita sebut dengan major pair. Jadi major pair itu ada Australian dollar versus US dollar, orang nyebutnya AUD USD atau AUSI. Kalau di Indonesia orang nyebutnya AU gitu aja, udah langsung ya. Terus berikutnya adalah Euro USD atau Euro US dollar, orang di luar negeri sering menyebutnya Euro gitu aja. Tetapi di Indonesia EU, itu umum dilakukan di teman-teman. Berikutnya GBP USD atau orang menyebutnya cable gitu ya. Cable atau GBP USD atau Pound Sterling USD atau orang sering bilang Pound USD, di Indonesia disebut GU gitu aja sama teman-teman. Berikutnya ada New Zealand Dollar USD atau NZD USD. Kalau di luar negeri orang menyebutnya Kiwi, jadi Kiwi itu New Zealand Dollar. Teman-teman bisa NU gitu kalau di Indonesia ya, bukan Nahdlatul Ulama, tapi NZD USD. Berikutnya USD Kanada atau orang menyebutnya Loonie gitu ya. Pendeknya, biar nggak terlalu panjang, US dollar versus Canadian dollar gitu kan, kepanjangan. Jadi orang nyebutnya Loonie, atau di Indonesia UCAT. Ya, itu UCAT kata-kata teman-teman di Indonesia. Berikutnya USD Swiss franc, USD CHF. Biasanya kata-kata yang umum dipakai adalah Swissy. Jadi Swissy itu refer Swiss franc, dan di Indonesia ya UC nyebutnya. Jadi ada UCAT, ada UC, dan terakhir adalah UJ atau USD yen. Di luar negeri kita sebutnya yen gitu aja. Atau US dollar Japanese yen. Jadi ini namanya major pair. Jadi major pair ini adalah yang liquidity-nya paling tinggi dan volumenya paling banyak. Oke. Berikutnya di sebelah kanan ini adalah namanya cross pair atau minor pair. Jadi cross pair ini adalah pair-pair yang mata uang yang secara volume masih tinggi ya, secara volume masih tinggi dan masih oke untuk ditradingkan di spot forex, tetapi tidak mempunyai US dollar di dalamnya. Kecuali teman-teman lihat bawah di sini ada USD SGD ya. Jadi ada USD versus Sing dollar. Jadi ini satu-satunya yang ada USD-nya tetapi tidak major. Jadi walaupun ada USD-nya, dia tetap kita sebut sebagai minor pair atau cross pair. Karena volumenya cukup ya USD SGD, ya, Sing dollar terhadap US dollar, tetapi
kita masih golongkan sebagai miners. Sedangkan selebihnya yang lain adalah semua mata uang yang tidak ada USD-nya. Jadi teman-teman bisa pasangkan semua yang di sini tanpa USD, maka akan ketemu pasangan mata uang yang di sini. Jadi kalau teman-teman lihat semuanya, kemungkinan teman-teman akan punya sekitar 28 sampai dengan 30 mata uang untuk ditradingkan. Jadi ini adalah yang boleh dan mungkin kita tradingkan. Teman-teman boleh nggak trading yang aneh-aneh? Ya sah-sah aja. Misalnya teman-teman mau trading tadi Mexican peso versus rupiah gitu ya, Indonesian rupiah, tetapi kita nggak rekomendasikan karena nanti berhubungan sama liquidity dan juga volume. Jadi ini adalah watchlist teman-teman. Teman-teman bisa lihat di sini mulai dari major pair dan minor pair. Teman-teman bisa print ini atau di fotokopi atau ditaruh di sebelah chartnya. Nanti teman-teman bisa lihat ini adalah mata uang yang akan kita gunakan dalam trading. Oke. Slippage itu seperti gap kah Mas? Bukan. Jadi slippage itu beda dengan gap. Jadi slippage itu teman-teman dapat harganya lebih buruk. Jadi misalnya teman-teman misalnya lihat harga di chart sekarang misalnya euronya 1,0001 biar gampang ya. Pas teman-teman klik buy dapat harganya ke field-nya bukan 1,001 tapi 1,0003 gitu. Teman-teman dapat harga yang lebih mahal. Itu teman-teman namanya kena slippage. Jadi beda sama gap. Oke. Lanjut, time frame. Jadi chart time frame. Jadi kalau time frame ini merefer kepada lifespan of each candle. Jadi umur dari setiap candle di dalam chart. Jadi kalau satu candle umurnya 1 menit, maka kita sebutnya time frame-nya 1 menit. Kalau satu candle umurnya 1 jam, maka kita sebutnya time frame-nya 1 jam. Kalau satu candle umurnya 1 hari, maka kita sebutnya 1 hari. Nanti ada 24 jam, berarti 1 hari ya. Ada 240 menit gitu ya, atau orang nyebutnya H4 gitu di Indonesia. Apa hubungannya liquidity dengan spread? Hubungannya semakin liquid, biasanya spreadnya semakin bagus. Karena semakin liquid, ingat liquid adalah seberapa gampang kita menentukan counterpartinya, seberapa gampang kita dapetin lawannya. Semakin banyak lawannya, semakin ketat kompetisinya, maka spreadnya akan semakin bagus. Oke? Mata uang negara Cina sekarang ekonominya maju, kenapa bukan mata uang utama? Karena di spot forex tidak ditradingkan secara umum ya. Jadi nggak tahu itu kayak kesepakatan bersama gitu. Kayak misalnya orang kemarin nanya, Mas, kenapa ditulisnya Euro USD? Kenapa nggak USD Euro gitu aja gitu ya? Nah itu juga udah ada kesepakatan di dunia bosnya nyebutnya Euro USD gitu ya, bukan USD Euro gitu ya. Atau misalnya Euro Yen, kenapa nggak JPY Euro aja? Kenapa Euro JPY gitu ya? Dan anyway itu nggak apa-apa, nggak penting juga buat kita. Oke, lanjut. Jadi chart time frame itu umur dari semua candle chart. Jadi ini penting banget teman-teman karena kita perlu memperhatikan time frame karena time frame ini nanti memegang peranan penting untuk memahami market secara benar. Jadi dengan melihat time frame yang berbeda, kita akan menemukan clue-clue yang berbeda dan akan membantu kita untuk menentukan tipe transaksi yang akan kita ambil atau membuat kita oke, hari ini nggak transaksi karena lihat time frame. Jadi time frame penting banget. Dan switching time frame, jadi teman-teman ganti-ganti time frame di dalam trading platform itu normal dilakukan. Caranya bisa pakai drop down menu yang didesain untuk melakukan ini. Jadi nanti kalau teman-teman pakai trading view, nanti teman-teman bisa ganti time frame. Saya keluarin trading view-nya deh. Wait a second. Jadi kalau saya drag ke kanan sini ya, kenapa banyak banget? Saya pakai satu aja. Nah, teman-teman bisa lihat kayak gini. Teman-teman bisa lihat ini time frame-nya NZD/JPY 240 atau teman-teman bisa lihat time frame-nya di sini sebelah kiri sini 4H berarti 4 hour berarti 4 jam. 4 jam berarti 240 menit. Jadi ini time frame-nya. Artinya apa? Artinya satu candle ini umurnya atau waktu yang dibutuhkan dari open sampai close candle itu adalah 240 menit. Kalau saya mau ganti time frame-nya di sini, saya bisa ganti misalnya jadi 1 jam gitu ya. 1 hour gitu. Teman-teman bisa lihat kalau 1 hour berarti dia satu candle dari open sampai close. Satu candle ini waktunya yang dibutuhkan adalah 1 menit. Teman-teman bisa lihat di sini, candle berikutnya akan close dalam 39 menit 15 detik. Ini adalah waktunya, 39 menit 15 detik. Ini adalah waktu close berikutnya. Jadi misalnya saya ganti lagi ke misalnya 5 menit gitu ya. Oh ini 3 menit, berarti satu candle ini umurnya 3 menit. Teman-teman bisa lihat dari open ke close dia akan butuh waktu 3 menit. Nah kalau di trading view teman-teman tinggal ketik aja di keyboardnya, misalnya saya ketik 60 berarti 1 jam gitu ya. Kalau saya ketik 240 berarti 4 jam. Kalau saya ketik 120 berarti 2 jam. Jadi teman-teman menitnya ini ketik biasanya. Kalau saya ketik 5 berarti 5 menit. Kalau saya ketik 10 berarti 10 menit. Nah, nanti kita akan pakai time frame Fibonacci. Misalnya mau trading di time frame 21 menit, saya tinggal ketik 21 gitu ya.
maka akan 21 menit. Atau teman-teman juga bisa ketik di sini. Di sini teman-teman bisa tambahkan 21 menit. Ya. Di mana add-nya? Oh, di sini bisa ketikin misalnya 18 gitu ya. Bisa add di sini teman-teman, tambahin di bawahnya. Oke. Saya mau pakai 55 menit gitu ya. Nanti ini salah satu time frame yang umum kita pakai 55 menit, 144 menit gitu ya, dan sebagainya. Kalau teman-teman mau time frame daily, biasanya caranya diketik 1D. Itu 1D, maka dia akan jadi daily. Atau teman-teman sekali lagi, teman-teman bisa pakai drop down menu yang ada di sini. Ada daily, ada weekly, ada monthly. Weekly dan monthly. Kalau mau cepat, 1M berarti monthly. 1W berarti weekly. Dan seterusnya. Gampang, teman-teman, nanti kita akan praktek bareng-bareng. Oke? Jadi, switching time frame. Jadi teman-teman, time frame ini penting untuk melihat different angle atau sudut pandang yang berbeda dari market yang sama yang kita lihat. Contoh, misalnya teman-teman lihat ini GBP CAD atau Pound CAD atau Pound Sterling versus Canadian Dollar, ya ini time frame-nya 8 menit. Berarti kalau 8 menit, satu candle ini umurnya 8 menit. Dan kalau teman-teman lihat, di sini time frame-nya 8 ya. Nah, teman-teman bandingkan di bawahnya ini mata uang yang sama, ini GBP CAD juga, ini Pound CAD juga, time frame-nya 60 menit. Teman-teman bisa lihat di sini 60 menit. Nah, kalau misalnya teman-teman hanya lihat satu time frame, teman-teman akan kaget, wih, ini Pound Canadian Dollar, garis biru ini, teman-teman bisa lihat, marketnya bergerak sangat cepat. Berarti Pound CAD, move-nya gede banget ini, gila nih, ada apa dengan Pound Dollar kan gitu ya. Banyak orang sering ngechat saya, Mas, ada apa dengan Euro? Mas, ada apa dengan Yen? Mas, ada apa dengan Gold? Gitu ya. Padahal menurut saya normal-normal aja Goldnya, karena kemungkinan besar dia time frame-nya terlalu kecil ya. Padahal kalau kita lihat move yang sama tadi, move yang sama di di M8 ini, di 8 menit, kayaknya ini move-nya gede banget, ini sangat relevan. Pas kita lihat di H1, ternyata move yang sama tidak terlalu relevan kan gitu ya. Begitu kita lihat time frame yang gede. Atau kalau teman-teman lihat, bandingkan ini misalnya, ini sama GBP CAD, Pound CAD, tetapi di time frame daily. Teman-teman lihat misalnya, ketika teman-teman lihat garis ini, teman-teman lihat, wow, GBP CAD sedang dalam healthy uptrend. Gampang banget kita lihat, oh ini sedang uptrend yang sangat sehat gitu ya. Karena kita lihat hanya H1. Tapi kalau kita lihat multiple time frame, teman-teman, ternyata itu cuma pause ya. Itu cuma pause dari keseluruhan move yang sebenarnya downtrend kan gitu ya. Atau kita bisa bilang ini time trendnya sideways, tapi secara umum marketnya sedang dalam downtrend. Jadi kita perlu melihat beberapa chart, beberapa time frame untuk menentukan apa yang mau kita lihat. Jadi nanti teman-teman kita akan pakai beberapa time frame. Kita akan pakai multiple time frame. Kita akan pakai 2 sampai 3 time frame untuk menentukan area entry kita. Kita mau ngapain, mau jadi buyer, mau jadi seller, dan mau entry di mana, kita akan pakai beberapa time frame. Time frame-nya apa aja, besok kita akan bahas. Tetapi saya akan flashing ke teman-teman, saya akan ngasih lihat ke teman-teman sekilas bahwasanya kita akan pakai multiple time frame. Jadi multiple time frame ini kayak kita melihat mata uang yang sama tapi dari sudut pandang yang berbeda. Karena beda time frame nanti ada kepentingannya beda. Kita melihat hal yang berbeda di setiap time frame. Ini kayak teman-teman misalnya cedera ya, lututnya cedera, terus teman-teman dibawa ke dokter gitu ya. Dokternya ngeronsen, dokternya akan melihat gambar lutut kita dari beberapa sudut yang berbeda untuk memutuskan, wah ini kayaknya perlu dioperasi, oh ini kayaknya nggak apa-apa. Dia nggak mau lihat cuma satu gambar terus memutuskan, oh, ini harus dioperasi ini. Sama seperti kita sebagai trader, kita nggak mau cuma lihat satu time frame terus kita memutuskan, oke kita mau buy atau mau sell, karena kita nggak pengen berada di posisi yang salah dari market gitu ya. Makanya kita perlu lihat multiple time frame. Oke? Berikutnya kita akan bahas trading teknologi. Jadi begitu data, market data tadi masuk ke trading platform kita, user bisa menginterpretasikan atau mengartikan informasi tadi dengan melakukan manual task. Jadi manual task ini teman-teman bisa garis-garis secara manual atau menggunakan power of teknologi untuk mengotomatisasi prosesnya. Jadi ketika kita misalnya tadi, saya sudah ngeload nih tadi Euro USD gitu ya. Begitu saya ngeload Euro USD, teman-teman, kita sebagai user, kita sebagai trader, kita bisa menginterpretasikan atau mengartikan data tadi dengan melakukan manual, misalnya teman-teman garis trendline, teman-teman garis support resisten gitu ya, atau teman-teman menggunakan garis-garis di mana harga mantul untuk menentukan, oke, apakah saya mau jadi pembeli atau penjual dan mau beli atau jual di mana. Atau pilihan kedua, teman-teman bisa menggunakan the power of technology, dengan teknologi untuk mengotomatisasi prosesnya. Oke. Nah, ini udah kita bahas kemarin, market menjadi elektronik puluhan tahun yang lalu ya teman-teman. Jadi kalau kita membatasi diri kita hanya mau trading manual aja tanpa mau menggunakan teknologi, maka
kita akan memberikan diri kita disadvantage atau apa ya, disadvantage itu sedikit kerugian. Kenapa? Karena kita tahu komputer itu melakukan banyak hal lebih baik dan lebih cepat daripada manusia. Ingat, komputer itu bisa melakukan banyak hal yang berulang-ulang secara lebih baik dan lebih cepat dari manusia. Kalau kita batasi diri kita, saya cuma mau manual, ya itu akan memberikan ketidakuntungan, disadvantage. Jadi kita kurang oke lah kalau teman-teman cuma hanya membatasi diri atau untuk manual aja. Dan selain daripada kalau pakai teknologi itu saving time ya teman-teman, menghemat waktu, trading teknologi itu membantu kita untuk selalu menjalankan proses yang sama terus-menerus. Karena ingat, kalau yang melakukan komputer, maka komputer akan melakukannya dengan cepat dan menggunakan proses yang sama terus-menerus, atau kita menyebutnya sebagai mechanical process. Nah, mechanical process ini penting banget teman-teman, karena kalau proses yang mechanical akan membuat kita jadi action-nya konsisten, karena action-nya selalu sama dari waktu ke waktu. Dan ingat, konsisten action menyebabkan konsisten result. Jadi kalau kita pengen dapetin hasil konsisten, maka action-nya harus konsisten. Supaya action-nya konsisten, maka kita harus mechanical. Gimana caranya supaya mechanical? Let the computer do the analysis. Jadi biarkan komputer yang melakukan analisa. Karena komputer akan melakukan lebih cepat, lebih baik dari kita, lebih akurat, dan yang pasti dia selalu objektif, selalu mechanical. Nah, kita saat ini beruntung ya, kita trading di tahun 2000-an, 2020-an seperti hari ini. Karena hari ini komputer itu bisa diakses semua orang. Kalau kita trading dulu misalnya tahun 60-an gitu ya, 60, 70, 80, semuanya akan kita lakukan secara manual karena nggak banyak komputer. Kalaupun ada komputer gitu, kita nggak bisa akses. Jadi teman-teman nggak bisa duduk di sofa terus pegang laptop gitu ya. Zaman dulu nggak bisa. Makanya kalau hari ini kita hidup di era teknologi dan kita masih pengen ngelakuin semuanya manual, ya saya nggak bilang itu salah, tetapi pertama, kalau kita manual itu sangat welcome untuk subjektivitas. Karena tergantung kondisi hati kita, tergantung kondisi dari 3 transaksi terakhir gitu ya. Kalau 3 transaksi terakhir teman-teman profit terus, maka kemungkinan garisnya akan sedikit overconfidence, jadi subjektif. Atau kalau 3 transaksi terakhir teman-teman SL semua, maka teman-teman akan cenderung takut garisnya, takut salah dan segala macam. Jadi akan terlalu overthinking gitu. Jadi akan sangat susah untuk objektif. Kedua, prosesnya akan sedikit susah untuk mechanical karena ya kita akan pakai feeling kan, kita akan pakai suka nggak suka, kita pakai subjektivitas kita. Kalau teman-teman biarkan komputer yang garis, teman-teman pakai teknologi, maka komputer akan selalu melakukan cara yang sama terus-menerus. Jadi itu prosesnya akan jauh lebih mechanical. Kalau prosesnya lebih mechanical, maka action-nya bisa konsisten. Kalau action-nya konsisten, maka hasilnya baru bisa konsisten. Bayangkan kalau teman-teman action-nya random. Kalau action-nya random, ya hasilnya pasti random. Teman-teman nggak akan bisa dapetin hasil konsisten dengan action yang random, kecuali teman-teman beruntung ya. Oke, ada pertanyaan? Apa yang nggak penting banget itu, Mas? Mas Onga Hermanto tadi ya. Mas, apakah Mas Duana hanya trading di major pair? Enggak, saya trading di major dan trading di minor. Saya trading semua mata uang, 28-nya saya tradingin semua, kecuali kalau saya transaksi di time frame rendah. Kalau di time frame rendah, saya akan cenderung pilih market yang spread-nya bagus ya. Nanti besok kita akan bahas waktu kita udah bahas time frame. Tapi secara umum saya trading semua market. Mas Hendrik Agung Gustiana, wah baik Mas Rifki, dan yang mempengaruhi likuiditas itu penyebabnya apa Mas? Apakah perekonomian sebuah negara juga berpengaruh? Likuiditas sebuah market itu gimana ya Mas Angga? Likuiditas tadi kita bahas, likuiditas itu adalah seberapa gampang kita menemukan counterparty-nya, atau dengan kata lain, seberapa banyak sih pesertanya, jumlah buyer dan sellernya. Artinya kalau buyer dan sellernya banyak kan teman-teman mau beli lebih gampang dapat penjual, yang mau jual lebih gampang dapat pembeli. Kalau teman-teman datang ke pasar yang gede banget di mana pengunjungnya banyak dan penjualnya banyak, maka lebih liquid. Otomatis volumenya juga lebih gede. Jadi kalau lebih liquid, volumenya lebih gede, lebih gampang dapetin musuhnya, counterparty. Kalau saya mau beli itu ada yang jual, saya mau jual saat itu juga, ada yang beli saat itu juga. Itu namanya liquid. Jadi teman-teman mau jual sekarang, ada yang mau beli sekarang ada yang mau jual sekarang, itu namanya liquid. Oke? Mas Harman tahu cara penyebutan mata uangnya tadi. Oke, sekarang kita masuk ke trading tools. Nah, ada beberapa tipe trading tools yang berbeda yang bisa kita gunakan untuk membantu kita dalam transaksi atau trading. Tergantung dari platformnya, penyebutannya bisa beda-beda. Jadi, semuanya sama ya, teman-teman. Sebentar. Jadi, semuanya sama, teman-teman. Semuanya tergantung dari platform yang teman-teman pakai. Jadi, kalau teman-teman
trading di platform tertentu penyebutannya akan beda, tapi semuanya kita sebutnya trading tools. Jadi misalnya ada yang menyebutnya sebagai technical indicators, itu juga sama trading tools. Ada yang menyebutnya indicators, itu juga sama trading tools. Ada yang menyebutnya studies. Studies ini kalau pakai trading view, trade station teman-teman disebutnya studies. Studies itu juga sama trading tools atau trading app. Jadi ini adalah kata-kata yang berbeda yang mengacu kepada satu hal yang sama, yaitu trading tools. Oke. Trading tools ini akan memproses market data secara otomatis, kemudian memberikan hasil kepada kita yang langsung kita bisa gunakan untuk mendefense. Sebaiknya kita mau trading atau nggak trading, atau kita mau punya setup atau nggak setup. Jadi kita bisa trading tergantung dari outcome dari trading tools kita secara otomatis. Jadi itu gunanya untuk menghemat waktu. Jadi trading tool itu tadi biasanya adalah semacam algoritma atau kalkulasi matematis. Jadi kalkulasi matematis dari apa yang sudah terjadi di market, dan itu diproses sama data dari trading tools tadi dan akan ditampilkan kepada kita sesuai dengan keinginan kita ya. Jadi ada yang menampilkan harga rata-rata dan sebagainya. Nanti dari situ teman-teman bisa memutuskan apakah saya mau jadi buyer, jadi seller, atau apakah saya mau beli atau mau jual, mau beli di mana, transaksi di mana, buy di mana, sell di mana, atau sebaiknya nggak trading. Nah, itu didapatkan dari trading tools. Nah, ada dua tipe of apps atau trading tools. Yang pertama, indikator atau apps atau studies yang common. Common ini ada di semua trading platform, jadi ini gratis biasanya, dan itu ada di semua trading platform secara default. Jadi ini adalah indikator umum yang dipakai oleh teman-teman trader. Yang kedua, kita sebutnya dengan professional atau specialized app. Jadi ini professional atau specialized apps ini biasanya tidak terdapat di semua trading platform. Jadi ini biasanya ada subscription prosesnya. Jadi beberapa tools, beberapa apps atau indikator ataupun studies kita menyebutnya, ada yang berbayar, ada yang free. Yang free ini biasanya common. Jadi ini biasanya ada di semua trading platform. Ada beberapa yang berbayar, itu lebih ke profesional atau specialized app. Jadi kayak misalnya teman-teman lihat Duyan Anggara Trading Assistant itu salah satu specialized app ya, atau professional apps, itu nggak ada di semua trading platform. Nah, itu either teman-teman dapat dari saya, atau teman-teman bikin sendiri nanti, atau beli kan gitu kalau ada yang jual. Atau misalnya RSW itu juga salah satu specialized app, jadi itu nggak ada atau nggak umum, tidak terdapat di semua trading platform. Nah, ini contoh classical indicator, ini adalah common, jadi ini adalah common tools ataupun studies yang ada di semua platform kita dan biasanya gratis ya. Jadi saya akan munculin beberapa hal, saya akan sebutin aja, kita nggak akan bahas detail, saya akan bahas jaringan nyedet-nyedet Mas, jadi kelihatan yang disampaikan aja. Paling lihat replaynya full. Mas, di TV market data ada banyak sumbernya kayak Wanda, FXCM, ICE, dan lain-lain. Untuk broker HF bagusan yang mana, Mas? Nanti kita bahas, tapi secara umum kita pakai yang default aja. Defaultnya adalah FXCM ya. Kita pakai FXCM nanti defaultnya. Oke? Teman-teman saya lihat, ini yang pertama, ini namanya moving average. Jadi moving average ini menghitung harga rata-rata dari candle ya. Bisa di-apply kepada close jam, bisa di-apply terhadap previous data indikator. Jadi ada banyak cara penerapannya. Terus di bawahnya teman-teman bisa lihat ini ada namanya Ichimoku Cloud. Ini juga Ichimoku Cloud ini adalah classical indicator. Terus teman-teman bisa lihat di bawahnya adalah Bollinger Band. Ini ditemukan sama John Bollinger ya. Bollinger Band. Terus teman-teman bisa lihat di bawahnya ada ATR atau Average True Range. Terus di bawahnya lagi ada DMI atau Directional Movement Index. Di bawahnya lagi ada MACD atau Moving Average Convergence and Divergence. Dan di bawahnya lagi teman-teman bisa lihat ini adalah RSI atau Relative Strength Index. Jadi ini adalah ini adalah classical indikator atau indikator-indikator umum atau common yang terdapat di hampir semua platform. Jadi ada banyak teman-teman. Apakah kita perlu pakai semuanya? Tentu saja tidak. Apakah mereka berguna? Yes, mereka berguna kalau teman-teman tahu bagaimana cara menggunakannya dan untuk apa menggunakannya. Jadi indikator ini, sekali lagi, para indikator ini berguna jika kita tahu gimana menggunakannya dan untuk apa kita menggunakannya. Dan bukan hanya ini aja, teman-teman, saya bisa aja penuhin chartnya. Kalau teman-teman, saya tampilkan lagi trading view-nya. Teman-teman bisa lihat, kalau teman-teman masuk di trading view dan teman-teman masuk ke bagian indikator, di sudut kiri atas di sini ada indikator. Kalau saya klik indikator, terus saya lihat di bagian built-in, ini adalah bawaan dari indikatornya. Teman-teman bisa lihat, ada banyak banget ya. Nah, ini adalah semua indikator bawaan atau indikator default yang ada di trading platform kita. Jadi ini ada banyak banget. Ini yang built-in, ini semuanya, ada banyak banget. Dan apakah kita mau pakai semuanya? Jelas enggak ya. Apakah mereka berguna? Yes, berguna untuk penggunaan tertentu. Nanti kita akan bahas di belakang. Berikutnya, ini adalah contoh specialized app, teman-teman. Ini adalah app yang didesain khusus untuk satu tujuan-tujuan tertentu. Misalnya yang paling bawah kita punya namanya Auto Climate. Teman-teman harusnya punya Auto Climate di charting platform teman-teman sudah. Jadi Auto Climate ini digunakan untuk melihat
Climate itu ya current market condition ya, market sekarang lagi ngapain. Kita bisa lihat dari climate-nya, kalau warnanya merah berarti down climate, marketnya sedang berada dalam down market. Kalau warnanya biru berarti up climate atau sedang dalam up market. Gitu ya. Terus gunanya apa? Gunanya itu untuk menjawab pertanyaan pertama. Jadi sebagai trader teman-teman kita perlu menjawab dua pertanyaan. Pertanyaan pertama adalah sebaiknya saya trading nggak hari ini gitu ya. Jadi itu pertanyaan pertama. Jadi ketika buka chart, teman-teman lihat chart, teman-teman butuh tools yang untuk membantu teman-teman untuk memutuskan apakah sebaiknya hari ini saya punya transaksi atau tidak. Apakah saya hari ini mau trading atau tidak. Itu pertanyaan pertama. Nah, jika jawabannya adalah yes, pertanyaannya masih dengan pertanyaan pertama, apakah sebaiknya saya jadi buyer atau seller. Jadi tools ini, Auto Climate ini membantu menjawab pertanyaan pertama. Jadi kalau misalnya climate-nya nanti kita akan bahas singkatnya. Kalau climate-nya tebal berarti dia define. Berarti kalau dia tebal berarti kita boleh transaksi hari ini. Kalau climate-nya tipis, teman-teman bisa lihat di sini ada yang tebal, ada yang tipis. Nanti kita akan bahas ke trading view-nya. Kalau dia tipis berarti market-nya, climate-nya nggak jelas. Kalau dia tebal berarti define, berarti jelas. Kalau climate-nya jelas berarti kita boleh lanjut. Kalau climate-nya nggak jelas berarti kita tidak akan trading. Kenapa? Karena kita tidak punya statistical advantage ya. Nah, berikutnya kita lihat, apakah sebaiknya saya jadi buyer atau jadi seller? Apakah sebaiknya saya hari ini jadi pembeli atau penjual? Dilihat dari warnanya. Kalau dia biru berarti up climate. Kalau dalam up climate sebaiknya kita jadi buyer. Kalau dia merah berarti down climate. Dalam down climate sebaiknya kita jadi seller. Nah, detailnya nanti kita akan bahas di sesi berikutnya. Saya cuma akan kasih overview aja ke teman-teman. Berikutnya, tools yang kedua ada namanya Auto UFO. Jadi Auto UFO ini, UFO kita udah bahas apa belum ya? Belum ya. UFO ini stands for unfilled order. Jadi Auto UFO kemarin kita udah bahas sedikit ya, di sini ada flying saucers atau piring terbangnya. Kalau piring terbangnya warna merah berarti ini UFO untuk sell, bukan unidentified flying object ya, tapi unfilled order untuk sell. Kalau piring terbangnya warna hijau berarti ini UFO untuk buy. Teman-teman juga bisa lihat warnanya di sini ada yang terang, ada yang redup. Kalau terang berarti belum pernah ke hit atau masih fresh. Kalau redup berarti sudah pernah ke hit atau dengan tanda kutip tidak fresh. Yang fresh probabilitasnya akan lebih tinggi. Nah, jadi setelah kita menjawab pertanyaan pertama tadi, apakah sebaiknya saya transaksi atau tidak, misalnya jawabannya yes, sebaiknya transaksi, maka berikutnya kita harus menjawab, apakah sebaiknya saya hari ini jadi buyer atau jadi seller. Misalnya teman-teman jelas nih, oke, hari ini saya boleh trading dan saya jadi buyer karena climate-nya define, tebal dan biru up, maka Auto UFO ini akan menjawab pertanyaan kedua. Pertanyaan kedua adalah berapa harga idealnya untuk beli atau berapa harga ideal untuk jual. Jadi kalau saya mau beli, saya harus beli di harga berapa. Begitu juga kalau saya profit, saya harus keluar di harga berapa dalam kondisi profit. Jadi itu pertanyaannya. Kalau sebaiknya hari ini saya jadi seller, maka Auto UFO akan menjawab pertanyaan sebaiknya saya sell di harga berapa dan saya akan buyback di harga berapa kalau saya keluar dalam kondisi profit. Jadi pertanyaan pertama, ini adalah dua pertanyaan yang harus dijawab. Sebaiknya hari ini saya jadi buyer atau seller atau sebaiknya saya tidak trading sama sekali. Pertanyaan kedua, kalau saya mau jadi buyer, sebaiknya saya beli di harga berapa? Kalau saya mau jadi seller, sebaiknya saya jual di harga berapa? Oke? Jadi Specialized App ini adalah apps yang kita desain khusus untuk menjawab dua pertanyaan ini. Oke, saya lihat pertanyaan. Dari Mas Peter ya. Pak Angga, tapi dalam trading sepertinya slippage tidak bisa hindari ya Mas. Kayak tadi setup NSC ada yang kena SL dan kena slippage. Ya, slippage itu tidak bisa dihindari 100%, tapi kita bisa menghindari terlalu sering kena slippage dengan memilih market yang likuiditasnya tinggi ya. Likuiditas tinggi bukan berarti tidak mungkin slippage, tapi kemungkinan slippage-nya lebih kecil. Oke. Mas Sunato, kalau jarumnya ke bawah kita belum bahas ya, nanti kita tunggu di episode berikutnya. Mas Friedman, Specialized Apps ini apakah sebenarnya gabungan dari indikator-indikator klasik, Mas? Bisa iya, bisa enggak. Kayak misalnya Auto Climate ini adalah gabungan dari beberapa indikator klasik dan ditambahin dengan yang nggak ada di indikator klasik ya. Di sini ada standar deviasinya, which is nggak ada di indikator klasik. Nah, kalau Auto UFO ini totally berbeda dengan indikator klasik ya, karena ini nggak ada satupun teknik yang ada di indikator klasik yang masuk di Auto UFO. Jadi jawabannya bisa yes, bisa enggak. Kalau teman-teman nanya saya misalnya RSW, Relative Strength and Weakness, itu adalah indikator klasik yang diterjemahkan dengan cara yang berbeda. Jadi tidak selalu begitu. Oke. Key teknologi. Berikutnya perlu diingat teman-teman, di sana, di luar sana ada banyak banget teknologi yang bisa membantu trader untuk melakukan trading yang jauh lebih baik lagi. Jadi ada banyak teknologi, sekali lagi saya bilang bukan hanya Auto UFO dan Auto Climate, di luar sana akan ada banyak banget tools-tools, teknologi, indikator apps yang akan bisa membantu trader untuk trading lebih baik lagi. Kayak misalnya saya punya Duen Anggara Trading Assistant, ada RSW, itu gunanya untuk
membantu trader untuk trading lebih baik dan lebih cepat tentu aja. Jadi salah satu tujuannya juga adalah menghemat waktu. Nah, sebagian besar classical indikator itu mempunyai lagging effect, artinya telat. Jadi classical indikator itu lagging effect atau telat. Jadi kenapa dia telat? Karena classical indikator ini memproses banyak data, menggunakan data yang banyak dari data-data di masa lalu untuk masuk ke komputasinya. Sebentar saya minum dulu, teman-teman. Jadi indikator biasanya klasik itu biasanya lagging atau telat gitu ya. Kayak misalnya moving average dan banyak indikator trending itu biasanya telat. Jadi kalau teman-teman hanya berpatokan sama classical indikator, teman-teman akan terlambat masuk ke market karena indikator secara umum sifatnya adalah lagging. Kenapa? Karena dia pakai banyak data di masa lalu. Oke. Dan yang paling penting teman-teman boleh pilih indikator apapun selama dia memberikan edge. Edge itu memberikan keuntungan atau keunggulan buat kita di market ya. Dan yang paling penting teman-teman ada 2 pertanyaan yang perlu dijawab, tidak peduli indikator apapun, tools teknologi apapun yang teman-teman pilih. Jadi teman-teman boleh pakai tools apapun, indikator apapun, teknologi apapun selama indikator tadi bertujuan untuk menjawab 2 pertanyaan ini. Pertanyaan pertama tadi kita udah bahas, should I be a buyer or a seller? Jadi pertanyaan pertama yang perlu dijawab kita sebagai trader adalah apakah hari ini sebaiknya saya jadi buyer atau jadi seller? Nah, atau sebaiknya saya berhenti trading atau enggak trading sama sekali. Jadi, kita harus tahu kapan waktunya jadi buyer, kapan waktunya jadi seller, dan kapan waktunya enggak transaksi. Jadi, kadang-kadang no position is the best position gitu ya. Jadi, kadang-kadang tidak transaksi adalah posisi terbaik yang bisa kita lakukan. Jadi, pertanyaan pertama yang perlu dijawab semua trader, tidak peduli teman-teman pakai tools apapun, adalah apakah saya sebaiknya hari ini jadi buyer atau jadi seller, atau sebaiknya saya enggak trading sama sekali. Jadi ini penting, kita harus tahu kapan waktunya kita tidak transaksi. Pertanyaan kedua, kalau saya mau jadi buyer, berapa harga ideal untuk beli? Kalau saya mau jadi seller, berapa harga ideal untuk nge-sell? Jadi teman-teman boleh pakai teknologi apapun, indikator apapun, selama bisa menjawab 2 pertanyaan ini. Nah tentu aja teman-teman nggak perlu pakai terlalu banyak indikator, karena kalau terlalu banyak indikator nanti jadi kontraproduktif dan bisa kadang-kadang beberapa indikator kontradiktif ya, teman-teman masukkan indikator yang ini bilang buy, yang ini bilang sell. Makanya teman-teman perlu punya 1 atau 2 tools yang digunakan untuk membantu menjawab 2 pertanyaan ini. Oke. Dalam hal ini nanti kita untuk pertanyaan pertama, kita akan gunakan auto climbit untuk menjawab apakah sebaiknya kita jadi buyer atau seller, atau sebaiknya kita nggak trading sama sekali hari ini. Dan pertanyaan kedua, untuk menjawab di mana kita beli dan di mana kita jual, harga idealnya berapa, kita akan pakai auto UFO. Oke. Oke. Berikutnya kita akan bahas entry, teman-teman. Jadi entry ini refer kepada action untuk initiate new trade, jadi namanya entry. Jadi kalau teman-teman mau mulai masuk ke market, maka teman-teman entry position. Jadi atau teman-teman misalnya mau nambahin posisi, misalnya teman-teman udah beli terus teman-teman mau beli lagi, maka teman-teman disebutnya entering position to the market, jadi entry. Nah, entry ini ada 2, ada namanya long entry, ada short entry. Atau kalau di Indonesia orang lebih menyebutnya long entry sebagai buy, short entry sebagai sell. Jadi ada 2 jenis entry. Sekali lagi kalau teman-teman ada yang baru di Forex, kita akan bahas ini. Kalau teman-teman sudah pernah trading sebelumnya, tentu teman-teman udah terbiasa dengan ini ya. Long and short. Jadi istilah umumnya di luar negeri sering dipakai adalah long and short. Di Indonesia yang lebih umum dipakai adalah buy dan sell gitu ya. Nah, long entry ini gampang ya. Long entry ini adalah trading action di mana trader berusaha untuk make money atau dapat uang atau profit ketika marketnya bergerak naik. Makanya kita long. Jadi kalau kita tahu euro kayaknya bakal naik, kita akan melakukan aksi long euro. Kalau kita yakin gold atau emas bakal naik, kita melakukan aksi long gold, atau istilah gampangnya adalah beli emas gitu ya. Jadi caranya kita tinggal klik buy button untuk menginitiate trade-nya, dan profit baru kita dapatkan setelah transaksinya di close dengan mengklik sell button. Jadi teman-teman baru di close posisinya, baru bisa dibilang profit kalau transaksinya sudah ditutup atau dijual. Misalnya gini, saya yakin gold, misalnya gampangnya gold sekarang harganya 500.000. Ketika saya tahu goldnya 500.000 dan saya yakin goldnya naik, saya beli di harga 500.000. Begitu market naik ke 550.000 dan saya jual, baru saya profit. Jadi di dalam trading kita selalu akan buy dan sell. Karena buy position nggak akan bisa profit kecuali kita tutup dengan cara nge-sell kan gitu ya. Jadi kalau kita mau buy, setelah dapat barangnya, kita tunggu harganya naik, kita harus jual lagi. Jadi possible outcome-nya,
Kita bisa profit kalau marketnya bergerak naik dan kita bisa loss kalau marketnya bergerak turun. Oke, jadi misalnya tadi kasusnya saya mau beli emas ya, emasnya harga 500.000, saya yakin harganya naik ke 600 misalnya. Begitu saya beli harganya naik ke 550. Begitu saya memutuskan jual di harga 550, maka saya collect profitnya 50.000. Tapi kalau saya beli di harga 500.000, ternyata harga emas turun ke 450.000 dan saya jual di harga 450.000, maka saya loss 50.000. Jadi ketika kita long juga kita akan nge-short. Jadi ketika kita beli, kita harus jual lagi. Baik itu jual lagi dalam kondisi untung maupun jual lagi dalam kondisi rugi. Ini contoh long position. Misalnya kita lihat di sini ada UFO hijau. UFO hijau di NZD-USD berarti kita yakin, wah kayaknya NZD-USD akan bergerak naik. Ini NZD-USD di time frame 8 menit. Dan kita beli di sini 0,6415. Nanti teman-teman akan kita bahas itu 0,6415 itu apa. Dan setelah kita beli ternyata harga naik beneran. Dan kita close di sini 0,6435. Maka kita akan profit. Kenapa? Karena kita beli di 6415 dan kita jual di 6435. Nah, profit yang kita dapat namanya 20 pips. Nah, 20 pips itu apa? 0,0020. Nah, kita belum bahas pips. Nanti kita akan bahas pips di belakang. Teman-teman nggak perlu khawatir. Itu pips itu apa? Nanti kita akan bahas pelan-pelan bagi teman-teman yang belum pernah trading sebelumnya. Ingat, di data kita ada 24% yang belum pernah trading. Bagi teman-teman yang sudah trading, ya kita sambil mengulang aja. Oke? Berikutnya ada namanya short entry. Jadi short entry adalah trading action ketika trader berusaha make money ketika marketnya down gitu ya. Jadi kita akan klik sell button untuk menginitiate sell trade ya. Jadi short atau sell sama aja. Dan expected profit belum akan tahu sampai kita close transaksinya. Nah, untuk close transaksinya gimana ya? Klik buy button. Jadi kalau nge-sell kita juga harus buy back. Nah, possible outcome-nya dua. Kalau setelah kita sell harga turun maka kita akan profit. Kalau setelah kita sell harga naik maka kita akan loss karena kita harus buy back di harga yang lebih tinggi. Nah, pertanyaannya gimana caranya kita nge-sell sesuatu yang kita nggak punya? Karena sell ini bagi sebagian orang itu counterintuitif ya. Jadi kalau nge-buy kan gampang ya teman-teman bayanginnya ya. Oke, saya yakin misalnya emas sekarang 600.000 misalnya, udah 600 nih. Saya yakin emas mau naik ke 700. Saya tinggal beli emas, saya simpan, nanti begitu harganya tinggi saya jual. Atau kalau saya butuh tapi harganya turun saya jual rugi. Jadi gampang. Saya beli dulu baru saya jual, which is bagi semua orang itu bisa dibayangkan. Tetapi sell, bagi sebagian orang ini susah dibayangkan. Kalau teman-teman trader forex ya teman-teman udah nggak ada masalah sih, teman-teman bisa buy dan sell saat itu juga. Bahkan, in fact di forex kita selalu buy dan sell. Kenapa? Karena kita kan pair. Kalau forex kan euro USD. Kalau teman-teman beli euro USD itu artinya teman-teman buy euro dan nge-sell USD kan gitu. Karena kita tuker. Kalau kita sell euro USD artinya kita sell euro buy USD. Kalau kita buy euro USD artinya kita beli euro jual USD. Jadi gampangnya kalau di forex itu pair. Pair itu kayak pasangan. Jadi misalnya pasangannya adalah daging dan beras ya biar gampang ya, daging dan beras. Kalau daging dan beras pasangan, jadi either teman-teman punya beras atau punya daging kan gitu. Pasangannya daging dan beras. Artinya kalau saya beli daging, pada saat yang sama saya harus jual beras untuk dapetin daging. Ditukar berasnya jadi daging. Kalau saya mau beli beras berarti saya jual daging, dapat beras. Kalau saya mau beli daging, berarti sama. Berasnya dijual, dapat daging. Dibalik-balik aja. Jadi pasangan. Atau misalnya, apapun. Misalnya yang paling gampang ya beras sama daging ya. Misalnya kita lihat, oke, 1 kilogram daging dapat 10 kilogram beras misalnya. 1 kilogram daging dapat 10 kilogram beras. Kalau saya yakin harga daging akan naik, maka saya tinggal tukar berasnya jadi daging. Jadi saya beli daging, bayar pakai beras. Nanti begitu harga dagingnya udah naik, saya beli balik. Jadi saya jual lagi dagingnya, saya dapat lagi berasnya. Maka saya akan dapat beras lebih banyak, gitu ya. Jadi kalau misalnya 1 kilogram daging bisa dapat 10 kilogram beras, kalau kita yakin harga dagingnya naik, maka nilai tukarnya akan berubah. Maka begitu saya punya 10 kilogram beras di rumah, saya beliin daging, saya dapat 1 kilo daging. Dagingnya nggak nambah. Tapi begitu harga dagingnya naik, sekarang 1 kilogram daging dapatnya bukan 10 kilo beras lagi, tapi dapatnya 12 kilo. Begitu di angka 12 kilo, saya jual dagingnya, maka saya dapatnya bukan 10 kilo beras, tapi dapatnya 12 kilogram beras. Saya profit 2 kilo beras. Itu kalau di forex, selalu pair. Jadi euro USD misalnya. Misalnya harga tukar euro terhadap USD sekarang 1,20000. Berarti 1 euro akan dapat 1,200 USD. Nah, kalau misalnya euronya naik, ya kita tinggal beli euro yang banyak. Jadi dibeli euro yang banyak. Jadi kalau di forex, ketika beli euro, berarti kita jual USD untuk mendapatkan euro. Kita hold, begitu euronya naik, 1 euro bukan lagi 1,2, tapi 1 euro sekarang 1,2500 gitu ya. Maka saya jual lagi euronya, dapat USD-nya bukan 1,2, tapi dapatnya 1,25. Jadi saya dapat USD-nya lebih banyak gitu ya. Jadi itu gampang. Kalau di forex gampang, karena dia selalu pair, maka sebenarnya kita selalu
buy and sell secara bersamaan. Nah, tapi kalau teman-teman trading saham, misalnya saham, teman-teman sebagian akan bingung, loh gimana caranya kita nge-sell sesuatu yang saya nggak punya gitu ya. Jawabannya adalah kita pinjem dari broker. Jadi beberapa saham itu harus diborrow, harus dipinjam, beberapa saham memang nggak bisa dipinjam, jadi nggak bisa di-short. Jadi kalau di saham ada beberapa saham yang dengan sangat mudah kita bisa short, ada beberapa saham yang kita harus borrow dulu baru bisa kita short. Jadi itu kalau di saham. Nah, gimana caranya nge-short? Ya, caranya borrow ya gampang, tinggal klik sell button aja. Kalau kita klik sell buttonnya, jadi secara di sistem kita akan proses minjem saham dari si brokernya untuk kita jual. Jadi gampangnya gini, kalau teman-teman yakin nih emas akan turun, misalnya harga emas sekarang 600.000 ya. Kalau teman-teman yakin emasnya akan turun dari 600.000 jadi let's say berapapun jadi 500.000 gitu ya. Teman-teman pengen jual emas karena teman-teman yakin emas akan turun, tapi teman-teman nggak punya emasnya kan gitu ya. Jadi gimana caranya kita jual sesuatu yang kita belum punya? Teman-teman pengen jual emas tapi nggak punya emasnya. Maka yang teman-teman bisa lakukan adalah pinjam. Teman-teman datang ke rumah saya, misalnya saya punya LM 1 gram gitu ya, logam mulia 1 keping 1 gram. Let's say harga 1 gramnya sekarang 600.000. Teman-teman datang ke saya, Mas Angga saya pinjam emasnya 1 gram gitu. Teman-teman pinjam ke saya emasnya, teman-teman datang ke pasar, teman-teman jual di harga 600.000. Maka teman-teman sekarang pegang cash 600.000 uang cash. Nah begitu harga emas turun jadi 550.000, teman-teman beli balik, datang ke toko emas, beli lagi emas 1 gram, emasnya dibalikin ke saya. Maka saya kan nggak rugi dan nggak loss karena saya cuma minjemin emas ke teman-teman, tapi teman-teman dapat untung. Kenapa? Karena waktu minjem ke saya dijual di harga 600, begitu harga turun teman-teman beli lagi emasnya di harga yang lebih murah atau di buyback di harga yang lebih murah, maka teman-teman profit 50.000. Tetapi outcome-nya bisa aja loss. Kenapa? Misalnya teman-teman pinjam emas saya dijual 600.000. Pas tiba-tiba mau dibalikin, harga emasnya udah nggak 600, tapi 650 ya. Teman-teman harus beli balik emasnya ke toko emas dengan kerugian 50.000. Teman-teman balikin emasnya ke saya, teman-teman rugi 50.000. Oke, mudah-mudahan itu menjawab untuk short entry. Oke. Bagaimana dengan indikator auto climate? Apakah salah juga? Yes, auto climate itu lagging. Jadi auto climate juga lagging. Karena auto climate adalah gabungan dari classical indicator. Air kelapa real power. Ini bukan air kelapa. Kemarin saya punya air kelapa di kulkas ya, cuma dihabisin Alika. Saya ambil jawabin pertanyaan sebelum masuk. Dari Mas Rahmat Suwitono, Mas, seberapa akurat hasil analisa dari auto UFO? Apakah Mas Duna hanya melihat titik merah dan hijau ataukah ada yang lain dilihat? Kita belum sampai ke sana, nanti kita akan bahas ketika waktunya tiba. Ini dijawab sama Mas Tode Wijaya. Mas Sandi juga udah jawab. Mas Fian, misalnya kita buy di auto UFO hijau berarti targetnya profitnya di auto UFO merah. Kita belum nyampe ke sana, teman-teman sabar, nanti kita akan nyampe ke sana. Kalau tidak salah istilahnya short selling ya. Tadi ada pertanyaan apa? Short selling, barter. Oke. Udah, kita lanjut ya teman-teman. Short entry ini contoh short entry. Jadi yang pertama, gimana caranya kita selling sesuatu yang kita punya? Yang pertama kita pinjam dari brokernya. Kita jual di harga yang lebih tinggi, kita beli balik di harga yang lebih murah, kembalikan ke broker. Jadi sama kayak tadi yang sudah saya jelasin dengan emas tadi ya. Kenapa nggak nyala itunya? Oh, kameranya kecabut kayaknya. Oke. Sebentar teman-teman, kamera saya nggak nyala. Oke, which is nggak apa-apa, teman-teman nggak bisa lihat saya ya. Oke. Ini adalah contoh dari short sell ya, short example. Kita lihat di sini NZD USD yang sama, kita lihat ada UFO merah di sini, berarti kita expect harga akan turun, maka kita nge-sell di area merah, nge-sell di 6437, 0,6437, dan ternyata setelah harga masuk ternyata beneran turun teman-teman. Dan kita buyback di harga 6428. Maka teman-teman bisa lihat di sini profitnya 6437 dikurang 6428, profitnya adalah 9 pips atau 0,0009 gitu ya. Oke, berikutnya kita akan bahas exit teman-teman. Hilang gantengnya Mas, iya nih sedih. Nggak kelihatan sayanya.
Tidak bisa ditolong lagi. Tidak apa-apa. Exit. Jadi exit itu merefer kepada close position. Jadi kalau tadi kita entry adalah kita masuk ke market, kita entering position. Kalau exit adalah ketika kita close position, kita tutup posisinya. Nah, tutup ini boleh semuanya, boleh sebagian. Jadi bisa full, bisa parsial. Nah, ada dua kemungkinan ketika exit. Yang pertama, exit dalam kondisi loss. Yang kedua adalah exit dalam kondisi profit. Jadi teman-teman, tadi kita udah bahas dua tipe order. Order itu ada dua, ada buy dan sell, ada long dan short, dan ada dua possible exit. Ada dua kemungkinan exit yang bisa exit dalam kondisi loss atau exit dalam kondisi profit. Jadi kita bisa saja keluar dalam kondisi rugi atau keluar dalam kondisi untung. Nah, dalam semua case, baik itu exit dalam kondisi profit ataupun exit dalam kondisi untung, caranya sama dengan ngeklik tombol kebalikannya, jadi sell button untuk nge-close long position. Jadi kalau kita nge-buy, kita harus menutupnya dengan cara nge-sell. Kalau kita nge-sell, maka kita harus menutupnya dengan cara buyback ya. Nah, losing exit ini contohnya. Jadi losing exit ini adalah action ketika kita mau menutup posisi kita dalam kondisi loss. Karena sebagai konsekuensi karena market tidak bergerak sesuai dengan ekspektasi kita, sesuai dengan rencana kita. Jadi dalam contoh kasus tadi, misalnya saya yakin emas bakal turun gitu ya, teman-teman minjem emas saya 600.000 dan ternyata emasnya malah naik. Ya, teman-teman harus close posisinya karena market bergerak tidak sesuai dengan analisa kita gitu ya. Jadi close dalam kondisi rugi. Begitu juga kalau misalnya teman-teman yakin emas bakal naik gitu ya, dan teman-teman beli emas, misalnya emasnya 600.000, teman-teman yakin bakal naik, teman-teman beli di harga 600.000, ternyata harganya turun, maka teman-teman harus jualnya dalam kondisi loss karena market bergerak tidak sesuai dengan prediksi. Balik lagi ini berlaku sama untuk Euro USD, GBP USD dan sebagainya. Nah, di sini ada stop loss teman-teman. Jadi kita punya teknologi namanya stop loss atau stop loss order. Ini highly recommend teman-teman, saya selalu pakai stop loss. Jadi adalah sebuah sistem di mana kalau teman-teman pasang stop loss, maka sistem akan otomatis menutup transaksi teman-teman begitu teman-teman sudah nyampe angka yang teman-teman rencanakan, angka loss yang teman-teman rencanakan. Jadi ini untuk membantu kita mengurangi keraguan-raguan ketika mengambil keputusan. Karena kalau teman-teman pakai mental stop, maka sebagai manusia kita biasanya ragu-ragu karena ada emosi attach kalau kita pakai mental stop atau teman-teman close cut loss secara manual. Makanya saya selalu pakai stop loss. Dan teman-teman selalu pakai stop loss. Kalau kata Jose, we always use stop. Jadi 3 kali. We always use stop. Kita selalu pakai stop loss. Oke, kita tidak pernah masuk ke market tanpa stop loss. Berikutnya ada yang disebut dengan manual exit. Ini kita sebut dengan mental stop. Jadi kita bisa aja langsung close manual transaksinya ketika market bergerak berlawanan arah dengan apa yang kita inginkan. Tetapi ini kita tidak rekomendasikan. Kenapa? Karena akan terpengaruh emosinya. Kita ragu-ragu ketika market bergerak berlawanan arah dengan kita. Kalau kita nggak pakai stop loss, teman-teman, close nggak ya, tapi sayang, aduh loss tapi sayang, siapa tahu balik lagi. Jadi ada keraguan-raguan di sana. Sedangkan kalau teman-teman pakai stop loss, begitu harga bergerak berlawanan arah dengan yang kita prediksi, dia nyentuh harga SL kita, dia otomatis close posisi. Bahkan saat kita sedang tidur, jadi kita nggak perlu nungguin chartnya. Kita nggak perlu selalu buka laptop. Jadi yang pertama lebih bagus, stop loss lebih direkomendasikan karena otomatis kita nggak harus nungguin dan mengeliminasi emosi terlibat. Tapi kalau manual exit, ini saya nggak rekomendasikan karena teman-teman emosinya yang terlibat. Kedua, kita harus nongkrongin chartnya ya. Nah, ini contoh stop loss ya. Ini kalau kita beli, kita punya UFO merah di sini teman-teman. Maksud saya hijau ya. Teman-teman punya UFO hijau di 6440. Teman-teman, kita lihat sedang dalam up market, kita ekspektasi harganya naik, terus kita beli di sana. Kita pasang stop loss di bawahnya di 6435. Jadi ini kita punya protective stop loss. Jadi protecting stop loss ini gunanya seandainya market bergerak tidak sesuai dengan yang kita inginkan. Jadi misalnya kita entry di 6440, stop lossnya di 6435 dan ternyata market bergerak turun. Begitu turun maka kita loss-nya 5 pip ya, 6440 ke 6435. Dan kalau teman-teman lihat ini semuanya kena SL ya, ini yang bawah SL, yang ini SL, yang ini SL, yang ini SL. Nah, kenapa ini terjadi? Biasanya karena ada sesuatu yang major terjadi di market atau istilahnya kita menyebutnya climate-nya berubah. Kalau climate-nya berubah, maka biasanya transaksi yang lain bisa terkena SL. Nah, makanya kita perlu mempertimbangkan climate nanti ya. Nanti kita bahas. Kenapa climate-nya perlu diperhitungkan? Karena dalam up climate biasanya unfilled order buy cenderung di-cancel. Dalam dalam up climate biasanya unfilled order sell cenderung di-cancel, unfilled order buy cenderung ditambahkan. Sedangkan dalam down climate biasanya unfilled order
buy cenderung di cancel, unfill order sell cenderung ditambahkan. Nanti kita akan bahas detail di belakang, tenang aja teman-teman. Berikutnya contoh short stop loss example ya. Jadi kalau kita nge-sell, kita lihat di sini ada UFO merah di 6301, kita pasang SL-nya di 6308 ya. Jadi kita berjaga-jaga jika ternyata market bergerak tidak sesuai dengan prediksi kita pasang stop loss. Dan kita lihat benar harga masuk dan teman-teman lihat kita hit stop loss. Dan teman-teman bisa lihat kalau ini stop loss, yang atas juga stop loss. Kenapa? Biasanya karena climate-nya berubah ya. Tapi di sini kita bisa lihat kita ruginya adalah 7 pips. Jadi pips ini nanti seperti apa kita nanti akan bahas di belakang. Oke. Berikutnya kita akan bahas profitable exit. Jadi tadi kita bahas loss exit yang loss, kita akan bahas kemungkinan exit yang profit ya. Jadi profitable exit ini adalah trading action ketika kita pengen close transaksi dalam kondisi profit. Jadi ini tadi bisa di close bagian atau seluruhnya. Kita boleh close setengah posisi atau partial close, atau istilahnya adalah scaling out, dan sebagian lagi disimpan sampai ke final target. Jadi ini sangat umum dilakukan. Jadi close bagian posisi supaya teman-teman bisa dapetin target yang lebih besar lagi. Jadi scaling out atau istilahnya tadi partial close itu bisa dilakukan sebagai risk management. Jadi ini kita akan pakai nanti yang namanya safety target. Nanti kita akan bahas detail di belakang teman-teman, nggak perlu khawatir. Jadi safety target ini gunanya adalah untuk menghilangkan risiko dari transaksi secepat mungkin. Jadi ketika transaksinya sudah sampai ke safety target, kita akan close tengah posisinya sehingga kita risk free, nggak ada risiko sama sekali. Atau bisa juga kalau kita pengen mengeksekusi beberapa transaksi sekaligus. Jadi kalau transaksinya paralel, kita perlu close bagian posisi supaya risikonya tidak meningkat. Nanti kita akan bahas detail di belakang. Scaling out ini juga adalah teknik yang valid. Jadi kita boleh melakukan ini kalau kita pengen dapetin larger market move, tetapi kita pengen dapetin sebagian profit dulu. Jadi kita yang penting ketika misalnya kita buy nih, saya beli emas 1 gram gitu ya. Saya beli emas 1 gram di harga 500.000 misalnya. Begitu saya beli emas 1 gram di harga 500.000, saya yakin harganya nyampe ke 750. Tapi begitu harga naik jadi 600, teman-teman, saya bisa jual sebagian. Saya jual setengah gram dulu dengan catatan siapa tahu harga balik arah. Jadi saya nggak rugi-rugi amat. Jadi saya jual setengah gram dulu di harga 600.000, sisanya saya tahan setengah gram sampai ke harga 750. Jadi kalau harga balik arah ke 500 saya jual, saya masih untung sedikit gitu ya. Atau kalau misalnya harga turun ke 400 saya jual di harga 400, saya masih impas kan gitu. Karena kenapa saya udah ambil sebagian profitnya di harga 600.000 gitu ya. Itu namanya partial close atau scaling out atau safety target. Nanti kita akan bahas detail di belakang ya. Teman-teman tenang aja. Nah, ini contoh long target example. Ini kalau kita profit ya, kita tadi punya New Zealand dollar, ini transaksi yang sama. Kita beli di situ. Sama kita pasang stop loss, kita beli di 6415, stop lossnya di 6410, dan target kita di 6435. Jadi kita beli di sini, harga ternyata beneran naik, dan kita profit. Di sini teman-teman bisa lihat kita profitnya 20 pips, kita meresikokan 5 pips. Jadi karena kita pakai taking profit, maka kita nggak perlu nungguin juga, nanti kita pakai SL dan TP, jadi nggak perlu tungguin. Jadi begitu harganya nyentuh target kita, dia otomatis close, nyentuh SL kita, dia otomatis close juga. Jadi kita meresikokan 5 pips untuk mendapatkan 20 pips. Ini namanya RR-nya 1/4. Nanti kita akan bahas detail di belakang. Nah, ini contoh short target yang profit ya. Ini contoh yang sama tadi. Ini sebenarnya kasus yang sama. Kita akan sell di 6437, kita akan pasang stop loss di 6341. Dan berikutnya kita sell dengan kita expect harga akan turun. Kita target berikutnya adalah di yang hijau 6428. Jadi kita sell di atas, harga sentuh area UFO merah, turun ke bawah kena di hijau. Jadi teman-teman bisa lihat di sini kita sell di harga 6437, kita beli balik di 6428. Di mana kita pasang stop loss di kita pasang stop loss di sini 6341. Jadi di sini teman-teman bisa lihat kita profit 9 pips dengan merisikokan 4 pips. Jadi kita profit 9 pips dengan merisikokan 4 pips. Pertanyaan dari Mas Onga Hermanto, Mas, kalau misalnya posisi kita sudah open dan sudah TP1 sambil menunggu sampai TP2, ternyata saat kita monitoring kembali sudah muncul revalue EVO-nya di price yang kita saat open. Apakah case tersebut masih akan kemungkinan TP2? Selama dia tidak terjadi di common time frame-nya masih bisa. Kalau revalue FO di edge time frame kan nggak apa-apa. Revalue FO di edge time frame kita bisa cuekin karena dia counter climate gitu. Kemungkinan besar akan di cancel atau tidak begitu kuat. Tapi nanti kita nggak akan bahas di sini teman-teman. Kita akan bahas waktu nyampe di temanya ya. Sekarang kita belum bahas itu supaya teman-teman yang baru nggak bingung ya. Oke, teman-teman, sampai di sini dulu. Teman-teman ada pertanyaan nggak? Besok kita akan mulai bahas teknis ya. Ini besok akan mulai pembahasan yang agak berat. Kita akan bahas market climate.
Nah, market climate ini bagi teman-teman baik yang sudah trading ataupun yang belum trading akan jadi sesuatu yang baru. Tetapi bagi teman-teman yang riset, teman-teman alumni, teman-teman bisa refresh, mempertajam lagi tentang market climate. Jadi siapin pertanyaan besok buat teman-teman alumni yang akan ditanya tentang market climate. Bagi teman-teman yang baru, yang di Survival to Mastery Batch 1, persiapkan catatannya, besok kita akan bahas topik yang penting yaitu market climate. Jadi ini adalah sesuatu yang baru di industri trading di Indonesia, karena setahu saya di Indonesia yang bahas climate cuma saya kayaknya. Oke, kita sudah 1 jam 4 menit. Mas Yunandi, kita entry tepat di piringan UFO apa di garis lainnya, Mas? Kita akan entry di lainnya, tetapi detailnya kita akan bahas besok. Kita belum sampai ke sana. Jadi hari ini adalah overview bagi teman-teman yang baru trading, baru terekspos ke trading, supaya teman-teman dapat gambaran. Oh, begini toh. Oh, ini namanya pair, ini namanya apa. Nanti kita akan bahas pip segala macam, kita akan bahas di belakang. Pokoknya teman-teman bagi yang baru banget, nggak usah khawatir. Teman-teman akan dapetin semuanya step by step apa yang diperlukan untuk teman-teman bisa trading dan bikin trading plan. Bagi teman-teman yang sudah pernah trading sebelumnya, teman-teman juga akan dapat banyak hal baru di sini. Bagi teman-teman yang resit, teman-teman akan jauh lebih paham karena ngikutin metode ini. Tetapi pada intinya kita akan stretch out, kita akan masuk agak advance sedikit supaya teman-teman agak berpikir sedikit. Kita akan slow it down, balik lagi pelan-pelan balik ke basic. Jadi akan sedikit advance, balik lagi ke basic, sedikit advance, balik lagi ke basic, dan seterusnya. Oke, tetapi goals kita adalah teman-teman dari baru mulai belajar merangkak sampai nanti bisa lari. Oke, saya tunggu. Kalau nggak ada pertanyaan, saya tutup webinar malam hari ini. Teman-teman silahkan kalau ada pertanyaan yang kurang jelas silahkan komen di grup Facebook-nya. Saya Dwi Anggara pamit dan sampai ketemu di live berikutnya. See you on another live. Bye-bye.